Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Kembali lagi kita akan beribadah Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap ibadah kita, yang memberkati kehidupan kita juga. Nanti kita akan mulai dengan doa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai Mesbah Keluarga. Tuhan berkati kami saat menjalani Mesbah Keluarga berikut ini. Kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Di saat badai menerpa kehidupan kita percaya bahwa Tuhan Yesus saja yang menjadi perlindungan kita, naungan kita. Biarlah kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan selalu melingkupi kita, menaungi kita dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus.
kasih Tuhan, saat yang indah ini kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami, berkati kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan kami. Berbicaralah Bapa, karena kami akan siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu bersama-sama di dalam Mesbah Keluarga pada sore atau malam hari ini. Kita akan kembali belajar bersama-sama Bapak Ibu yang kasih Tuhan terkait dengan hal berdoa. Kita sudah belajar mulai dari hari Minggu kemarin apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus terkait dengan doa Bapa kami. Lalu kemudian kita sudah belajar bahwa doa yang kita naikkan itu berkuasa. Kita sudah belajar bahwa kualitas daripada pendoa itu sangat berpengaruh juga kepada doa yang dinaikkan. Kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip doa. Dan pada hari yang ke-6 ini atau sore malam hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan belajar tentang hal yang praktis terkait dengan doa itu sendiri. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membaca di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Nanti Kristo akan membacakan buat kita semuanya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang sudah kita baca bersama-sama, yang sudah dibacakan oleh Kristo tadi, ini adalah teladan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagaimanakah Tuhan Yesus pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap disampaikan di sana, dia bangun lalu kemudian pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekalipun kita tahu bahwa doa ini adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa doa ini adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi seringkali kita juga menjadi bingung begitu. Bagaimana sih caranya saya memulai berdoa? Hal apa sajakah yang praktis yang saya perlu ketahui terkait dengan doa itu sendiri yang saya harus kerjakan begitu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama pada sore hari ini tentang praktek doa itu sendiri. Yang pertama kita pelajari adalah model daripada doa. Seperti hari Minggu kita kemarin belajar bahwa model doa yang kita atau yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah yang seringkali kita kenal dengan doa Bapa Kami. Dan kita tahu bahwa isi daripada doa Bapa Kami di sana itu berisi tentang pengagungan Tuhan, lalu kemudian berisi tentang bagaimanakah kita mengharapkan kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita menyampaikan doa permohonan kita secara jasmani, yaitu tentang kebutuhan kita, lalu kemudian kita berdoa juga tentang kebutuhan secara rohani, yaitu pengampunan dosa-dosa kita, lalu kemudian kita mengakhiri dengan mengucap syukur, memuji, dan memuliakan nama Tuhan di dalam doa kita. Nah Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat ke-13, nanti Bapak Ibu akan membaca di sana, dan ini adalah model doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa Kami. Nah pertanyaan berikutnya adalah kapan sih sebenarnya kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya berdoa begitu. Nah Bapak Ibu, ada dua hal yang mungkin kita bisa lakukan gitu ya, terkait dengan kapan kita berdoa. Yaitu yang pertama adalah doa yang terjadwal. Artinya yang terjadwal itu mungkin Bapak Ibu menjadwalkannya itu misalkan pagi ataukah siang atau mungkin malam. Dan ini menjadi doa yang Bapak Ibu memang ambil waktu khusus di sana untuk berdoa. Nah hal yang kedua terkait dengan kapan waktu kita berdoa adalah doa yang spontan. Artinya adalah setiap saat kita bisa berdoa. Jadi tidak harus, wah ini harus pagi ini berdoa. Enggak, tapi dengan prinsip doa yang spontan, maka kita setiap saat kita bisa menaikkan doa permohonan kita atau doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya seperti ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dengan siapa sih sebenarnya saya harus berdoa begitu? Mungkin kelihatannya sepele, tetapi
ada baiknya kita mengetahui bahwa berdoa itu bisa dengan sendiri, artinya ini terkait dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seperti saya secara pribadi, saya seringkali meluangkan waktu pada waktu semuanya sudah istirahat atau sudah tidur, lalu kemudian menyendiri bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu bisa meluangkan waktu secara pribadi dengan Tuhan sendiri begitu ya, kapan saja. Bisa jadi pagi-pagi benar, atau mungkin malam, atau kapanpun Bapak Ibu bisa meluangkan waktu secara sendiri, pribadi, hubungan pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kita bisa berdoa bersama-sama. Nah, ini yang kita bisa lakukan di dalam, entahkah seperti kita lakukan seperti sekarang ini mesbah keluarga, mungkin di dalam persekutuan-persekutuan begitu ya. Lalu kemudian doa bersama-sama di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Nah, ini kita bisa lakukan Bapak Ibu. Ya, memang betul. Sekarang ini tantangannya kalau misalkan terkait dengan persekutuan atau perkumpulan kita di gereja, tantangannya sekarang adalah terkait dengan himbauan untuk kita social distancing begitu ya, atau physical distancing begitu. Jadi ini sebagai apa ya? Ya mungkin tantangan kita, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa berdoa bersama-sama. Toh buktinya Bapak Ibu, kita bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga, karena ini adalah hal yang paling penting. Firman Tuhan mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul sepakat demi namaku, aku ada di sana. Nah Bapak Ibu, di dalam keluarga seperti ini kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam konteks keluarga, kita percaya bahwa Tuhan pun hadir. Dan kalau Tuhan hadir, maka Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa berdoa secara pribadi, kita juga bisa berdoa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membagikan satu hal terkait dengan doa ini secara praktis begitu ya. Karena seringkali sebagai orang-orang percaya, terutama di lingkungan gereja Esa Masih yang beraliran Pentakosta, seringkali kita menaikkan doa kita dan kita ada di dalam pujian, penyembahan dan permohonan kita kepada Tuhan. Nah, saya ingin membagikan juga ada kalanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu kita menyendiri bersama-sama dengan Tuhan, ada kalanya kita perlu untuk berdiam diri dan mendengarkan suara Tuhan untuk Tuhan sampaikan kepada kita. Saya percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat ingin berkomunikasi dengan kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu sangat ingin untuk berbicara kepada kita. Tetapi seringkali kita memakai banyak waktu untuk menyampaikan semua persoalan kita, pergumulan kita, dan itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi mungkin sekali waktu di dalam doa-doa pribadi kita perlu untuk berdiam diri dan hanya mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita mengizinkan Tuhan berbicara di dalam hati kita, apa yang Tuhan mau, karena dengan cara seperti itu, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, untuk siapa saja kita berdoa. Nah, ini secara praktis kita bisa berdoa untuk diri kita secara pribadi. Kita bisa berdoa untuk keluarga kita. Kita bisa berdoa untuk gereja. Baik itu mungkin gereja di mana kita bertumbuh, yaitu di gereja Esa Masih Payatan, atau gereja-gereja yang lain sebagai bentuk permohonan kesatuan tubuh Kristus. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita bisa berdoa untuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bisa berdoa untuk mereka yang sakit. Kita juga bisa berdoa untuk mereka yang berkekurangan atau yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan secara finansial. Nah, ini adalah hal-hal yang kita bisa doakan secara praktis kepada Tuhan. Nah, saya ingin membagikan strategi di dalam kita berdoa ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan di rumah secara pribadi maupun juga keluarga, seperti yang sudah kita kerjakan di gereja kita sebagai strategi yang kita lakukan. Apa itu? Misalkan Senin kita berdoa untuk keluarga kita. Secara khusus kita berdoa untuk keluarga kita di hari Senin. Kemudian Selasa kita berdoa untuk gereja. Kemudian hari Rabu kita bisa berdoa untuk komunitas lingkungan sekitar kita, tetangga
tetangga kanan kiri, begitu ya, di mana kita tinggal. Kemudian hari Kamis kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Hari Jumat kita bisa berdoa untuk dunia. Kita bisa berdoa buat bangsa-bangsa lain, bahkan suku-suku yang lain yang kita tahu yang belum percaya kepada Tuhan. Kemudian hari Sabtu kita bisa berdoa untuk mereka yang menderita. Baik itu mereka yang sakit, mereka yang berkekurangan, dan mereka yang mengalami pergumulan, kita bisa berdoa. Dan kalau kita tahu ada orang-orang yang membutuhkan dukungan kita, kita bisa sebutkan namanya dan kita doakan. Kemudian hari Minggu kita bisa berdoa untuk pertumbuhan rohani kita secara pribadi. Karena kita perlu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan hari Sabat menjadi hari yang baik begitu ya, untuk kita bisa meluangkan waktu itu khusus untuk diri kita dan pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri pembelajaran kita selama 1 minggu ini terkait dengan doa, dengan menyampaikan kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita, pasti menjawab doa kita. Tapi kita juga perlu tahu bahwa jawaban Tuhan itu bisa berarti 4 Bapak Ibu. Apa itu? 1, permintaan dikabulkan sekarang. Artinya Tuhan menjawab ya dan sekarang. Kemudian yang kedua, permintaan dikabulkan tetapi tunggu. Tuhan menjawab iya tapi tunggu dulu, tidak sekarang. Ada waktu yang dibutuhkan. Kemudian permintaan dikabulkan iya tetapi sesuai dengan caranya Tuhan. Tuhan menjawab iya tapi sesuai dengan caranya Tuhan, bukan sesuai dengan caranya kita, tapi caranya Tuhan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, permintaan ditolak, artinya Tuhan menjawab tidak. Tuhan tetap menjawab, tapi jawabannya adalah tidak. Tetapi jawaban tidak daripada Tuhan itu artinya adalah bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan terus-menerus menghidupi kehidupan doa kita. Ini sebagai satu gaya hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa ini adalah nafas kita, mari kita melakukan ini hari demi hari, secara pribadi, kemudian bersama-sama. Entahkah itu pada waktu pagi, siang, sore, atau pada waktu kapanpun yang Bapak Ibu jadwalkan atau spontan, setiap saat naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Nah, baiklah kita terus menerus di dalam ketekunan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita, sambil terus kita yakin dengan iman bahwa Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendaknya akan menjawab dan memberikan yang terbaik melalui doa-doa kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Nanti Ibu Angel akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap doa-doa yang kami naikkan, Engkau mendengarnya Tuhan. Engkau pun juga akan menjawabnya Tuhan, sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu mendengar, dan bahwa Engkau juga Tuhan selalu menjawab setiap pergumulan, setiap doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kehidupan kami juga untuk terus dapat mengandalkan Engkau Tuhan, berharap kepada Engkau Tuhan, selalu berdoa kepada Engkau ya Tuhan, memiliki waktu ya Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kau akan memberkati mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan pada mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti sebelumnya, mari kita akan mengambil waktu saat ini. Kami akan mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak, barang 1-2 menit untuk berdoa bersama-sama, bersama dengan keluarga masing-masing. Bapak Ibu bisa menaikkan dan sepakat apa yang menjadi pergumulan, naikkan kepada Tuhan dan memohon kiranya Tuhan bekerja di dalam kehidupan atau melalui doa-doa yang Bapak Ibu sudah dinaikkan bersama-sama dengan keluarga ataupun secara pribadi pada
sore atau malam hari ini. Dan kami akan mengiringi Bapak Ibu dalam pujian penyembahan. Silakan Bapak Ibu bisa mengambil waktu untuk menaikkan doa-doa bersama dengan keluarga di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau yang kami perlukan, sebab Engkau yang kami butuhkan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Damai-Mu mengikuti kami, sukacita-Mu Tuhan melimpah atas kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami Pujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seru dan doa yang dinaikkan oleh setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini bergumul bersama-sama dengan keluarga masing-masing di dalam doa-doa mereka. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu melalui setiap doa-doa yang mereka naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mendengar setiap seru dan doa kami, dan Allah yang mengerjakan ya Tuhan apa yang menjadi rencana kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan, kami akan terus melawat bangsa kami tercinta ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, Tuhan menolong bangsa kami. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa, terutama terkait ya Tuhan dengan wabah virus corona ini ya Tuhan. Semakin hari ya Tuhan jumlah pasien ya Tuhan semakin bertambah ya Bapa. Kami menyerahkan hal itu dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan kiranya bekerja atas bangsa kami. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Imun yang baik ya Tuhan. Tuhan memberikan juga ketaatan ya Bapa, kepatuhan ya Tuhan, untuk mengerti situasi yang ada dan juga mengikuti apa yang menjadi himbauan instruksi dari pemerintah ya Tuhan, pemerintah pusat maupun pemerintah setempat ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan rantai penyebaran virus corona ini Bapak boleh terputus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bangsa Indonesia boleh kembali pulih ya Tuhan. Semua rakyat Indonesia boleh kembali beraktivitas dengan baik ya Bapak. Perekonomian boleh dipulihkan ya Bapak. Keadaan sosial boleh dipulihkan ya Tuhan. Gerejamu pun juga boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Bangsa kami boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan terus memberikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden ya Tuhan, Menteri ya Tuhan, dan juga ya Bapak pemerintah-pemerintah yang ada ya Tuhan, anggota DPR ya Tuhan, maupun juga sampai dengan di daerah ya Bapak RT RW. Tuhan memberkati, memberikan roh yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk gereja Tuhan saat ini dimanapun mereka berada, terutama yang ada di Indonesia ya Tuhan, baik yang ada di pedalaman, yang ada di pedesaan ya Tuhan, maupun yang ada di perkotaan. Tuhan kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Mungkin ya Tuhan saat ini gerejamu atau hamba-hamba Tuhan ya Bapak juga dibingungkan ya Tuhan dengan situasi yang ada ini, terutama menjelang ya Tuhan perayaan Jumat Agung dan juga Paskah yang semakin mendekat ini ya Tuhan. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anakmu ya Bapak, kepada gerejamu, bagaimanakah kami menyikapi semuanya dengan baik ya Tuhan, tanpa mengurangi makna Paskah yang sesungguhnya ya Tuhan, sehingga seluruh jemaatmu ya Tuhan boleh terus menikmati anugerah Tuhan, memperingati ya Bapak Paskah dengan baik, oleh karena Tuhan menganugerahkan hikmat marifat kepada gembala-gembala, kepada pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan, untuk memutuskan yang terbaik di tengah-tengah situasi ya Bapak yang ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Seluruh jemaat gereja Esa Masih Pelayanan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapak, dari yang kanak-kanak sampai dengan yang lanjut usia ya Bapak, yang menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Kau yang akan terus bekerja atas jemaat-Mu, atas umat-Mu ya Bapak, terutama di gereja Esa Masih Pelayanan ya Tuhan, di mana kami bertumbuh bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Biar keluarga-keluarga juga boleh terus bertumbuh di dalam iman, pengenalan, dan rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami akan mengakhiri mesbah keluarga kami pada malam hari ini, dan kami memohon berkat yang daripada Tuhan atas kami sekalian. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus, berkat persekutuan, kekuatan, penghiburan, pimpinan daripada kuasa Roh Kudus yang akan terus tinggal dalam kehidupan kami, memimpin kami sekalian, menyertai kami ya Bapak, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami sekalian mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dipujilah nama-Mu ya Bapak. Kami mengakhiri mesbah keluarga kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita sudah melewati 1 minggu ini dalam mesbah keluarga. Dan sebagai informasi bahwa besok kita akan tetap mengadakan ibadah secara online. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah masing-masing. Nanti kami akan membagikan link untuk Bapak Ibu bisa ikuti di rumah. Dan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Terus menjaga kesehatan Bapak yang kasih Tuhan. Dan terus menjalani kehidupan kita dengan sukacita, dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.